Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Putriani dengan NIM 21044111039 dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer yang saya hormati. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul topologi jaringan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu topologi jaringan, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, sedangkan pengertian jaringan komputer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan secara bersama-sama. Adapun pengertian jaringan komputer menurut para ahli. Menurut Milwan Syafrizal, jaringan komputer merupakan interkoneksi antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan menggunakan media transmisi. Sedangkan menurut Medcoms, jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi. Nah, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media transmisi. Sedangkan menurut Laka dan kawan-kawan pada tahun 2015, topologi adalah suatu aturan atau rules bagaimana menghubungkan komputer atau node satu sama lain secara fisik dan pola penghubungan antara seperti server, workstation, hub atau switch, dan media transmisi data. Nah, apa saja jenis-jenis topologi jaringan? Yang pertama yaitu ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan topologi hybrid. Nah, untuk mengetahui secara mendalam apa saja jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Seperti ini tampilan untuk topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel yang panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi bus memiliki karakteristik yang pertama yaitu biaya yang murah dalam instalasi, karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Proses instalasi mudah dan sederhana. Kemudian, node dihubungkan secara serial pada kabel, dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Tidak diperlukan sebuah hub karena hanya membutuhkan konektor. Topologi bus juga memiliki kelebihan antara lain sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya, dan membutuhkan kabel yang sedikit. Selain memiliki kelebihan, topologi bus juga memiliki kekurangan antara lain tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, kemudian sulit dalam melakukan maintenance, kemudian koneksi lebih lambat daripada topologi yang lainnya. Cara kerja dari topologi bus itu sendiri yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi, pada tiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Pada ujung atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Kemudian selanjutnya ada topologi star. Nah, topologi star adalah topologi yang memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan switch sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi di samping.
Topologi star biasanya digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star juga memiliki karakteristik, yaitu semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub atau switch, maka kinerja jaringan akan menurun. Kemudian, setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Kemudian, topologi star mudah untuk dikembangkan. Kelebihan dari topologi star itu sendiri yaitu topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, kekurangan dari topologi star yaitu topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat star yang berada di dalam topologi star. Kemudian, biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Kemudian, jumlah port yang terbatas pada hub. Cara kinerja dari topologi star yaitu dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian, jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan semua aliran data dari node sebagai daftar sham atau Content Addressable Memory. Pada memori yang tersedia, CAM berfungsi untuk menyimpan semua alamat perangkat yang terhubung dengan switch. Yang ketiga, ada topologi ring. Seperti ini gambar dari topologi ring. Topologi ring biasanya digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Nah, karakteristik dari topologi ring yaitu titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. Maka dari itulah topologi ring disebut dengan topologi cincin. Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak, maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan ini. Kemudian, kelebihan dari topologi ring yaitu waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision. Kemudian, kualitas aliran data lebih cepat, itu dikarenakan dapat melayani data secara fleksibel. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kemudian, kekurangan dari topologi ring yaitu sulit melakukan konfigurasi ulang. Kemudian, menambahkan atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Selanjutnya ada topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh merupakan gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh merupakan suatu bentuk hubungan antara perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Karakteristik dari topologi mesh yaitu susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Kemudian, jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu memiliki backup jalur. Kemudian, troubleshoot yang sangat mudah. Selain memiliki kelebihan, topologi mesh juga memiliki kekurangan antara lain. Topologi mesh memerlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Cara kerja dari topologi mesh yaitu data yang dikirim langsung
Kabel yang saling terhubung antar komputer membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Selanjutnya ada topologi tree. Nah, topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan dalam suatu sistem jaringan utama. Nah, karakteristik dari topologi star yaitu terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. Kemudian, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Kemudian, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Kelebihan dari topologi tree yaitu mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, kemudian mudah melakukan retopologi. Topologi tree juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan banyak kabel, kemudian sering terjadi collision atau lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Cara kerja dari topologi tree yaitu topologi tree berbentuk pohon, merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi tree sangat cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon, topologi jaringan jenis ini juga biasa disebut dengan topologi bertingkat. Kemudian yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jaringan dari gabungan dua atau lebih topologi, seperti topologi mesh, topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Dalam bahasa Inggris, topologi hybrid dikenal dengan nama hybrid topologi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai topologi campuran. Kelebihan dari topologi hybrid yaitu dapat digunakan di lingkungan. Kemudian, jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak ada mempengaruhi kinerja titik yang lainnya. Kemudian, kecepatan transfer data lebih cepat. Nah, kekurangan dari topologi hybrid yaitu topologi memerlukan biaya yang cukup mahal. Kemudian, proses pengelolaan yang cukup rumit dan instalasi dan konfigurasi yang rumit. Adapun karakteristik topologi hybrid yaitu dalam topologi ini terdapat dua jenis topologi yang berbeda atau lebih, di mana semuanya menjadi satu kesatuan. Kemudian, topologi ini memiliki karakteristik topologi asal yang membangunnya. Jika jaringannya terdiri dari topologi star dan topologi ring, maka dalam topologi hybrid akan terdapat karakteristik kedua topologi tersebut. Nah, cara kerja dari topologi hybrid yaitu menggunakan konsep kerja dua atau lebih topologi jaringan, karena merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan. Maka otomatis jaringan hybrid ini menggunakan konsep kerja dari topologi jaringan yang disatukan. Kemudian, tidak mengganggu jalannya alur jaringan meskipun ada perangkat bermasalah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan topologi mesh. Kemudian, menyesuaikan pengaturan jaringan sesuai kebutuhan. Kemudian, penambahan perangkat baru lebih mudah. Yang kelima, dapat dipasang pada lingkungan jaringan yang berbeda. Kemudian, aliran data tidak mengalami hambatan meskipun menggunakan topologi yang berbeda. Pemindahan jaringan yang mudah dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan tujuan dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu jaringan komputer dapat sharing source atau data program peripheral komputer. Kemudian,
Jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Kemudian yang keenam, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang ketujuh, jaringan komputer dapat menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedelapan, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Kemudian tujuan dari jaringan komputer yaitu memungkinkan manajemen sumber daya, kemudian jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Kemudian jaringan dapat membantu mempercepat proses berbagi data. Kemudian jaringan komputer membantu usaha dalam melayani klien. Kemudian jaringan komputer dapat memungkinkan kelompok-kelompok kinerja untuk berkomunikasi lebih efisien. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Thank you.